Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Konfirmasi kasus positif COVID-19 bertambah. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat kakak-kakak juri penilaian pembina inovatif dalam kegiatan Karang Pamitran 2023 di Jakarta. Yang saya hormati juga kakak-kakak peserta pembina inovatif dari seluruh Indonesia dan rekan-rekan pembina serta para pemirsa yang menyaksikan video best practice saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abror Syukrillah Baidowi, biasa dipanggil Kak Abror, dan saya bertugas di gugus depan 03325 Pangkalan SDN Rawamangun 12 pagi, Kuartir Ranting Pulau Gadung, Kuartir Cabang Jakarta Timur, Kuartir Daerah DKI Jakarta. Nah, kakak-kakak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan best practice yang saya buat. Yuk kita saksikan video berikut ini. Nah, gimana kakak-kakak sudah menyaksikan video tadi? Nah, video tadi merupakan latar belakang dari best practice yang akan saya buat ini. Nah, dari latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan. Permasalahannya adalah ini bagaimana kita untuk membuat metode pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Terus apakah metode ini nanti akan berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Dan tentunya tujuannya adalah metode yang kita buat ini supaya bisa berjalan atau kegiatan kepramukaan ini bisa berjalan saat pandemi COVID-19. Nah, untuk itu kakak-kakak sekalian perlu metode pemecahan masalah. Nah, metode pemecahan masalah yang saya buat adalah bernama ideal. Terdiri dari 5 huruf I, D, E, A, dan L. I-nya itu adalah identify. Identify ini adalah kita mengidentifikasi masalahnya apa sih. Kakak-kakak tadi sudah tahu semuanya, yaitu permasalahannya di pandemi COVID-19 ini pembelajaran dilaksanakan dari rumah gitu ya. Dan kita dari Pramuka kegiatannya itu juga harus bisa sampai ke rumah-rumah mereka nih masing-masing. Bagaimana tuh caranya? Nah, setelah itu dari mengidentifikasi masalahnya, kemudian yang kedua adalah dari D. D-nya itu adalah define. Nah, define ini yang dimaksud ini adalah kegiatan kepramukaan ini harus tetap berjalan di gugus depan gitu ya. Selayaknya satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh ataupun dari rumah. Nah, dari D kemudian ada E, di explore. Nah, di explore ini ada beberapa opsi atau pilihan untuk metode pembelajaran apa yang cocok digunakan di masa pandemi ini. Action. Nah, saat action ini adalah saya memutuskan untuk membuat video pembelajaran yang berdurasi singkat. Kemudian nanti video pembelajaran itu dibuat durasinya sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kenapa 5 sampai dengan 10 menit? Karena nanti akan berdampak juga pada tingkat kebosanan dari peserta didik dan tentunya kuota. Kenapa? Karena video yang saya buat ini prosesnya itu baik dari konsep, editingnya itu saya laksanakan sendiri seperti pada video di belakang saya ini. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Jadi memikirkan konsepnya supaya menyenangkan dan berbeda-beda pastinya. Dan materinya itu saya ambil dari SKU Penggalang Ramu. Kenapa dari SKU Penggalang Ramu? Karena salah satu pedoman untuk pembelajaran pramuka ini kan dari SKU ya. SKU Penggalang Ramu ini saya gunakan juga di gugus depan yang saya bina, yaitu di sekolah dasar. Setelah dibuat, video itu saya kirimkan ke atau saya
edit ya. Sebelum dikirim saya edit, setelah diedit, nah editnya sendiri menggunakan handphone atau smartphone dari yang saya punya, kemudian dari aplikasi yang ada, yaitu aplikasi KineMaster. Nah, dari aplikasi ini saya edit, kemudian saya rapikan, setelah jadi saya kirim ke YouTube. Nah, di YouTube itu saya copy linknya. Nah, setelah copy linknya saya kirimkan ke Google Depan. Nah, dari action tersebut, selain saya membuat video, saya juga membuat rencana mengajar atau rencana membina. Dari RM ini nanti bisa mempermudah untuk pembelajaran. Dan terakhir itu ada yang namanya look back. Look back itu atau kita biasa kenal dengan evaluasi. Nah, tantangannya beberapa tantangan sih. Yang pertama ada peserta didik ini nggak punya gawai atau nggak punya laptop, ini gimana caranya nih ya? Nah, akhirnya caranya ya bisa menggunakan gawai ataupun laptop dari orang tuanya atau kakaknya. Nah, selain itu tantangan selanjutnya ada di peserta didik ini kuotanya terbatas. Nah, solusinya adalah saya membuat video itu tidak lama durasinya. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil karya anak-anak. Nah, hasil karya anak-anak ini saya simpan, saya menggunakan satu fasilitas yang ada di Google, yaitu Google Drive. Nah, di Google Drive ini disimpan semua file atau hasil karya anak-anak, baik berupa foto, video, ataupun rekaman-rekaman yang mereka buat sesuai dengan tugas yang ada pada link materi tersebut. Nah, baik, sampai juga di kesimpulan pada best practice ini. Kesimpulannya adalah pandemi atau COVID-19 ini tidak menjadi halangan bagi kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan tentunya dengan media apapun bisa dilaksanakan. Nah, cukup sekian dari saya. Best practice yang saya buat semoga bermanfaat untuk kakak-kakak sekalian. Dan bila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.